Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukawwiril laili 'alan nahar, absyaratan lidawil qulubi wal itibar, alladzi aiqata min khalqihi man istafa wa zahatahum billah hadihdar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, melanjutkan apa yang pernah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana kita berkeluarga supaya lebih baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang waktu itu kita sudah mengulas banyak kaitannya dengan bagaimana pilar-pilar yang harus kita tegakkan dalam berkeluarga dan tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Saya kira kita sudah banyak menyinggung soal itu. Nah, saya ingin melanjutkan ketika kemudian berdua itu sudah kompak, ya, sudah sakinah. Komponen lain di keluarga itu yang biasanya akan menjadi bisa menjadi qurrata ayun, tapi bisa juga menjadi fitnah. Ya kan Pak, kalau kita sudah bicara anak, kalau kita berdoa ingin anak keturun kita itu qurrata ayun. Dan kemudian lil muttaqina imama. Ya, menyenangkan dipandang karena berhasil, karena birrul walidain, karena bermanfaat dan bisa menjadi pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi di ayat lain kita juga diingatkan oleh Allah soal keturunan dan harta itu fitnah, ya Bu ya. Fitnah itu apa? Ya bisa jadi cobaan, bisa jadi ujian yang sangat berat. Ada ungkapan yang sering saya dengar itu begini. Kalau saya sendiri yang mengalami itu tidak apa-apa Mas. Tapi kalau itu sudah menyangkut anak, wah ngoten niku lho Bu, katanya kalau yang ngalami itu anak dan kita menyaksikannya, itu lebih berat daripada kalau kita sendiri yang mengalami. Nah maka memang peluangnya itu menjadi 50-50. Kalau betul ya bisa qurrata ayun, tapi kalau pendidikannya tidak betul memang bisa menjadi fitnah yang luar biasa. Nah karena itu Bapak Ibu, saya ingin memberi catatan sedikit soal pendidikan ini begini. Sebetulnya kalau soal pendidikan anak itu kan pertama sebetulnya pendidikan itu sederhananya itu adalah kombinasi antara kehangatan dan kontrol. Kenapa saya matur kombinasi antara kehangatan dan kontrol? Kontrol itu ya pengawasan, pengendalian, ya pengarahan, gampang kita sebut sebagai kontrol. Yang satu adalah kehangatan atau warmth. Nah, kehangatan itu karena kedekatan kita, karena kita bisa memenuhi harapan anak-anak dan seterusnya. Makanya anak kemudian merasa suasana yang ada di dalam keluarga itu hangat. Nah, seperti dalam matematika kalau kita mau menggambar diagram, itu kan ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Nah, yang X-nya itu kontrol, yang Y-nya itu kehangatan. Jadi kombinasi bagaimana orang mendidik, itu sebetulnya bisa kita gambarkan seperti diagram itu, Pak. Nanti kalau ke kanan, itu kontrol. Nah, sumbu X-nya ke kanan, itu positif. Itu artinya kontrolnya makin ke kanan, makin kuat. Nah, kalau di tengah, 0. Nanti kalau ke kiri, itu artinya kontrolnya makin kurang, karena minus. Yang ke kanan tentu plus. Yang ke atas, itu adalah kehangatan.
Sehingga Y-nya itu semakin ke atas, itu semakin tinggi, Bu. Jadi kalau ibarat di matematika itu 1, 2, 3, 4 terus naik ke atas, nah yang naik itu artinya kehangatannya semakin bagus. Ke bawah setelah melewati perempatan titik itu 0, kemudian ke bawah minus. Nah, karena ada kayak plus gitu ya, palang begitu, ini sumbu X yang naik sumbu Y, maka kemudian terbelah menjadi 4, apa namanya kalau dalam matematika itu, kuadran. Nah, ada 4 kuadran. Nah, ada 4 kuadran, kita sebut saja ini kuadran yang paling plus-plus itu yang kuadran yang pertama. Nah, yang plus-plus ini adalah kuadran yang isinya apa, Bu? Isinya adalah hangatnya plus, kontrolnya plus. Karena X-nya tadi ke kanan itu plus, naiknya Y ke atas plus. Nah, yang di kuadran ini itu adalah kontrolnya plus, hangatnya plus. Nah, kalau yang hangatnya plus, kontrolnya plus ini pola yang disebut dengan pola otoritatif. Nah, ini pola pengasuhan pendidikan yang namanya otoritatif. Gampangannya Pak, pola yang otoritatif itu hangat, tetapi juga ada kontrol. Jadi anak akan merasakan kehangatan, tapi juga tidak dilepas, Bu. Kalau yang kontrolnya minus, itu kan hangat, jadi ke atasnya plus, tapi itu nanti yang di sebelah kiri atas. Ya. Kalau yang kanan atas tadi di sini, kontrolnya plus, lalu hangatnya juga plus. Nah, itulah yang namanya pola otoritatif. Dalam pendidikan dikatakan yang paling bagus ini yang otoritatif ini, Pak. Anak akan merasakan kehangatan kita, kedekatan dengan orang tua, tetapi juga anak merasa diarahkan, dikontrol, dikendalikan. Karena ya sebagai anak yang sedang tumbuh, sedang berkembang, kadang-kadang kebablasan harus ditarik, kadang-kadang lambat harus digeret. Nah, itu kan kontrol, itu kan pengawasan. Karena anak juga belum bisa dilepas sendiri. Nah, itu yang pertama. Nanti saya akan matur apa implikasinya pada perkembangan anak. Jadi kalau yang polanya otoritatif ini, Bu, karena orang tuanya hangat tetapi juga memberikan arahan, maka anak ini akan merasa bahagia, gembira, mandiri, percaya diri, pokoknya yang positif-positif gitu, Pak. Yang positif-positif itu karena apa? Karena cara mendidiknya itu dengan cara yang betul. Jadi di satu sisi kehangatan itu dirasakan, anak juga dimengerti aspirasinya, dihargai, tapi kalau salah juga dielek. Kalau enggak benar ya diselentrik, misalnya gitu ya, dalam cara yang bijaksana. Itu yang pertama. Ini coba kita bedakan masing-masing. Yang kedua, nah itu kalau kita tarik ke bawah. Jadi kalau di bawah yang otoritatif tadi, itu pola yang otoriter. Jadi pada diagram yang di bawahnya, kenapa disebut otoriter, Bu? Lihat di kotak tadi itu, Bu, ke kanannya kontrol, kan ke bawahnya kehangatannya minus. Maka disebut otoriter. Jadi ciri otoriter itu, Pak, kontrolnya kenceng, tapi kehangatannya kurang, minus. Kenapa disebut kontrolnya kenceng, Bu? Karena plus di sana, kontrolnya plus, tapi ke bawah kehangatannya minus. Nah, itu pola yang otoriter. Pola yang otoriter itu ya pokoknya menekan. Semuanya diatur, semuanya, dan harus manut kepada yang punya otoritas. Nah, biasanya kalau orang tua yang otoriter, itu dalilnya bukan albiru manitako, tapi albiru manut aku. Jadi pokoknya yang baik itu yang
manut saya. Kalau tidak manut saya, tidak baik. Nah, itu pola yang otoriter. Maka kadang-kadang, meskipun ada yang tidak konsisten, tapi ya tetap ngeyel, tetap ngotot, karena otoriter, Pak. Misalnya, suatu kali orang tua bilang, ini tidak boleh. Terus lain kali lagi boleh. Anak protes, lu kemarin boleh kok ini tidak boleh. Kalau orang tua yang otoriter, sakarepku toh. Nah, ini pola yang otoriter, Pak. Yang jadi orang tua saya apa kamu? Kira-kira kan gitu, Pak. Ini pola yang otoriter. Jadi betul-betul semua kendali itu ada pada orang tua, anak seperti tidak diberi ruang untuk berekspresi, dan kehangatannya kurang, kehangatannya minus. Jadi yang lebih sering itu adalah kontrolnya. Nah, ini yang otoriter. Efeknya kepada anak apa, Bu, kalau orang dikembangkan dalam pola yang otoriter? Karena selalu yang mengambil keputusan itu yang punya otoritas. Mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin orang tua. Maka anak ini kemudian akan berkembang menjadi anak yang tidak berani mengambil keputusan. Karena keputusan selalu dibuat oleh yang tua. Jadi kadang begini loh Bapak Ibu, kalau anak-anak itu kan sering kita ketemu, apa-apa ditakokke. Misalnya termasuk hal-hal yang sepele. Pakai baju, ini saja ya Bu, dipintokke. Kita kadang-kadang, wah anak saya ngormati wong tua tenan, apa-apa ditakokke. Kadang orang tua seneng loh Bu, tapi hati-hati Pak. Kadang yang seperti itu bukan ekspresi karena menghormati orang tua, tapi kadang-kadang adalah ekspresi karena takut salah Bu. Daripada salah, tanya dulu, kira-kira gitu loh Bu. Karena mungkin terlalu sering disalahkan oleh orang tua. Misalnya pakai pakaian yang enggak serasi. Saya sering loh Bu lihat ada keluarga gitu yang ketika mau keluar rumah, mereka misalnya sudah dandan, ya namanya juga anak-anak, mungkin tidak matching. Wah, lalu suruh ganti. Ganti Dek, dudu sing kuwi. Lah namanya juga anak-anak atau Bu, misalnya enggak matching sedikit kan ya enggak apa-apa, namanya anak-anak. Sekarang aja lagi modelnya malah tabrak-tabrakan toh Bu. Apa ngijau dadekke siji gitu sih enggak apa-apa. Nah, sering orang tua karena pengen serasi, pengen sejak kecil sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga anak menjadi tidak berani berekspresi. Kalau mau pakai baju, ya tak takon begitu Bu. Ini aja ya Bu. Nanti pakai sepatu juga begitu. Ini saja ya Bu. Kalau ini boleh enggak Pak? Nah, kalau semua hal termasuk yang kecil-kecil kok ditanyakan kepada orang tua, itu menjadi salah satu indikasi barangkali pola kita selama ini adalah pola yang otoriter. Karena kita yang terlalu banyak ngatur. Sementara anak tidak diberi kesempatan untuk belajar untuk mengambil keputusan sendiri. Ya namanya juga anak-anak Pak, kadang-kadang mengambil keputusannya ya keliru, ya enggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Yang penting kemudian dibenarkan, diarahkan, enggak begitu Dek, mestinya begini. Tapi biarkan dia belajar untuk mengambil keputusan. Kadang-kadang ya namanya juga anak-anak, keputusannya bisa jadi salah, tapi enggak apa-apa, karena biarkan anak juga belajar dari kesalahan. Tapi kalau yang otoriter, seolah-olah memang betul terus Bu, yang ngambil yang tua, yang udah berpengalaman, tetapi apa Pak? Anak menjadi tidak berani berinisiatif, karena selama ini semua kendali itu ada pada orang tua. Nah, problem kedua yang seringkali muncul di pola yang otoriter dan kehangatan yang minimal, ya, kehangatan yang kurang, itu adalah kurang, nopo nggih istilahnya itu, soal perasaan, soal rasa, kepekaan, itu tidak begitu tumbuh Pak. Jadi saklek, jadi kaku gitu. Tidak bisa, nopo nggih, tidak bisa romantis, tidak bisa, apa istilahnya? Dia tidak bisa mengekspresikan perasaan sebagaimana mestinya. Itu yang kedua, yang kaitannya dengan pola yang otoriter. Jadi tadi yang pertama otoritatif, kemudian yang kedua ke bawah, di kotak yang di bawahnya, itu adalah yang otoriter. Nah,
Kita muter dulu ke kiri. Kalau yang ke kiri berarti kan di bawah toh Bu, di bawah semua itu berarti apa? Kontrolnya minus, kehangatannya juga minus. Nah, kalau dua-duanya minus, itu berarti anak ini diabaikan. Istilahnya neglected. Dia enggak diacuhkan, dicuekin. Hangat juga enggak, kontrol juga enggak. Artinya apa Bu? Dituruti juga enggak, tapi dikontrol juga enggak. Jadi dijarke ngoten nggih Pak, diumbar, dilepas. Dicolke, betul-betul dilepas. Dikontrol juga enggak, tapi diberi kehangatan juga enggak. Nah, ada memang keluarga-keluarga tertentu, biasanya ini keluarga-keluarga yang ekstrim. Maksudnya keluarga yang ekstrim itu begini. Sibuk sekali, misalnya dua-duanya sibuk, sampai enggak sempat ngurusi anak. Sibuk itu bisa jadi karena dua hal, Bu. Sibuk karena terlalu sukses, atau sibuk karena tidak sukses-sukses. Karena waktunya itu jadi habis untuk berjuang, untuk survival. Ya boro-boro ngurusi anak, Bu, hanya untuk mencukupkan sehari saja kesulitan. Maka harinya itu full hanya untuk cari nafkah. Nah, maka kadang resikonya adalah memperhatikan anak kurang. Nah, karena anak ini dicuekin, ya akhirnya biasanya motivasinya rendah, perilakunya menjadi tidak terstruktur, karena cul-culan toh Pak, udah dilepas dia. Ya beruntung dia kalau misalnya dapat sahabat, dapat lingkungan yang baik. Jadi di rumah misalnya situasinya tidak baik, tapi dia ditangkap oleh lingkungan atau teman-teman yang baik, atau kalau ada keluarga lain yang baik, temennya gitu masih punya orang tua yang baik, lalu mainnya ke situ, ini ada pengganti namanya Bu. Ini enggak masalah. Tapi kalau tidak, nah ini banyak muncul anak-anak jalanan misalnya, itu juga salah satunya beberapa hari yang lalu saya lihat ini ada anak-anak cakep-cakep, muda-muda gitu udah jadi anak jalanan. Mungkin karena dari keluarga yang begini nih, colke, ya sudah, ada yang situasinya menjadi seperti itu. Nah, yang di atasnya, jadi sekarang kalau yang di sini tadi otoritatif, otoriter, kemudian yang di sini yang dicuekin, yang dibiarin tadi. Nah, kalau yang di atasnya itu kan berarti kontrolnya kurang, minus, tapi kehangatannya plus. Nah, yang kehangatannya plus tapi kontrolnya kurang, itu namanya indulgent. Indulgent itu memanjakan. Jadi pola yang memanjakan, Pak. Nopo-nopo dituruti, nopo-nopo diikuti, gitu ya. Memang hangatnya bagus, Pak, tapi tidak ada kontrol. Nah, nopo-nopo dituruti. Itu namanya dimanjakan. Nah, banyak keluarga-keluarga yang kemudian disadari atau tidak, itu memanjakan. Saya menangkap di masyarakat itu, Bu, misalnya pada keluarga-keluarga yang kemudian menjadi sejahtera. Tapi sejahteranya belum lama, Bu. Jadi dulu prihatin, terus sekarang sejahtera. Nah, sering ada pikiran begini, wes, sing rekoso cukup aku bae. Ojo nganti anak-anakku ngerasake rekoso kaya aku. Nah, akhirnya apa, Pak? Ada kecenderungan dia berlebihan dalam napa nggih istilahnya? Memberi, menuruti atau apa anak-anak ini. Sehingga kontrolnya kurang. Jadi kehangatannya bagus tapi kontrolnya kurang. Itu yang namanya memanjakan. Nah, apa risikonya, Bu? Kalau anak-anak kita manjakan. Anaknya ya pasti seneng toh, Bu, wong dituruti kok. Semuanya ya. Semuanya pokoknya benar-benar dimanjakan. Apa akibatnya, Bu, kalau kita mengembangkan anak dengan pola yang memanjakan? Jadi kalau polanya memanjakan, itu salah satu akibatnya ke anak adalah
anak ini menjadi impulsif. Nopo impulsif itu? Bukan saja ketergantungan, Bu, tapi impulsif itu tidak bisa mengendalikan impulsnya. Impuls itu kan dorongan, Bu. Nah, disebut impulsif itu karena kalau gampangannya, Bu, dalam bahasa kita, sak dek sak nyet. Nah, kalau punya mau harus terpenuhi dan sekarang juga. Wah, kalau tidak dipenuhi nangis, kalau tidak dipenuhi ngamuk. Nah, tapi kalau pola begini ini berkelanjutan, Bu, sampai gede bisa itu menjadi pola, Pak. Kalau punya mau sak dek sak nyet ora gelem disemayani. Nah, ini namanya impulsif. Nah, orang-orang yang tumbuh dalam suasana yang dimanjakan, itu menjadi sulit untuk mengendalikan impuls. Kenapa sulit, Bu? Nah, karena sejak kecil semuanya dituruti, Pak. Pengen apa? Ya, pengen apa? Ya. Nah, maka sebetulnya kehangatan itu penting, tapi kontrol juga penting. Jadi misalnya gini loh, Bu, kita hangat, kita menuruti anak, misalnya mau beli sesuatu. Tapi kadang harus kita delay. Kalau dalam bahasa sepak bola itu, dikontrol dulu. Nopo delay itu ya? Ditahan, dia apa? Jangan dulu langsung diberikan. Misalnya, ketika ingin membeli sesuatu, sekarang lagi musim kamera yang di setel pakai HP kan, Bu. Wah, kamera kecil itu loh, Pak. Nah, sekarang anak-anak jadi seneng banget kan, bisa lihat kamera, bisa selfie, bisa macam-macam, tapi komandonya lewat HP. Wah, itu. Tapi kan harganya agak lumayan. Ya meskipun orang tua ada, tapi karena itu anak kecil, kita ajari untuk bagaimana menunda keinginan, karena itu barang yang berharga. Misalnya, oh ya boleh deh, bagus itu, tapi nabung dulu. Ah, nanti kalau kamu sekolahnya bagus, tak kasih hadiah, nanti ditabung, nanti kalau sudah cukup, baru buat beli kamera. Nah misalnya begitu. Meskipun sebetulnya sekalian dibelikan aja ya bisa, Pak. Tapi dikontrol dulu supaya anak ini latihan bahwa kalau kita ingin sesuatu yang berharga, harus berusaha lebih keras dengan cara misalnya menabung dulu. Supaya anak tahu, nanti ada proses yang diinternalisasi oleh anak bahwa kalau saya ingin sesuatu yang lebih besar, saya harus berjuang. Mungkin saya harus menahan dulu beberapa hal, tidak membeli macam-macam supaya apa yang saya inginkan itu bisa kesampaian. Nah, pola yang seperti ini akan lebih sehat, Pak. Supaya anak terlatih untuk menahan impuls. Oh, jangan-jangan anak itu ya pingin banget, Pak. Pingin banget. Tapi kalau semua yang diinginkan langsung dipenuhi, resikonya nanti anak ini menjadi impulsif. Suatu kali tidak dipenuhi, ngamuk, Pak. Gitu, ngamuk. Tapi memang, Pak, yang kedua yang ingin saya sampaikan di samping pola itu, pendidikan itu harus konsisten, Pak. Jadi kalau kita sudah bikin aturan, kalau kita sudah bikin mekanisme, misalnya seperti ini, setiap keluarga kan punya prioritas sendiri-sendiri, punya aturan main sendiri-sendiri yang disepakati. Nah, implementasinya, ini yang kedua, kalau yang tadi, yang pertama saya menyarankan untuk lebih memberi prioritas pada yang otoritatif, ya Bu. Anget, tetapi juga ada kontrol. Nah, yang kedua, konsisten, Pak. Banyak orang tua, itu mohon maaf, yang tidak konsisten. Jadi sebetulnya maunya itu sudah baik, Pak. Cuma hanya karena tidak konsisten jadi bubrah. Misalnya, kita bikin aturan. Tapi karena satu dan lain hal, kemudian aturan itu dilanggar. Nah, itu enggak bagus, Bu. Nanti anak, iki tenane piye toh, kira-kira gitu, Pak. Tapi kalau kita sudah punya aturan, ya aturan itu secara konsisten harus kita tegakkan. Contoh yang paling sederhana. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya punya aturan, misalnya nonton TV, katakanlah maksimal 2 jam. Kan namanya anak-anak juga pengen lihat film kartun gitu-gitu, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Sambil kita dampingi, tapi kita batasi waktunya. Sebab kalau tidak dibatasi, Bu,
ngelantur, nanti semuanya terus dilihat. Kadang-kadang anak itu seharian di depan TV, ya kan Pak? Dibatasi. Nah, kita harus konsisten. Saya sama istri, udah, pokoknya mau berapa nih Bu? Ya sudah, 2 jam. Udah, saya batasi 2 jam. Ada efek positifnya apa Bu? Dia pegang betul 2 jam. Nah, kadang-kadang ada film kartun itu yang di hari-hari tertentu bagusnya itu tidak cuma 2 jam. Bisa 3-4 jam, misalnya di hari Minggu. Atau itu kan banyak film kartun yang bagus-bagus. Nah, pasti akan terjadi negosiasi, Bu. Anak ini mesti ngenyang. Pak, mau ditambahi tidak cuma 2 jam, tapi 3 jam. Nah, saya kemudian melatih negosiasi. Saya juga bilang, boleh deh 3 jam, neng le sinau ditambahi. Le ngaji ditambahi. Mau enggak? Tambah nonton kartun 1 jam lagi dan jadi 3 jam. Neng le ngaji tambah 1 jam. Ya boleh Pak, boleh. Ah, ya sudah. Jadi barter Pak. Tapi enggak apa-apa. Tapi dengan begitu saya masih tetap konsisten bahwa aturannya tetap yang formal tetap 2 jam. Sehingga kalau anak menawar, saya juga mengajukan tawaran tambahan. Boleh deh jadi 3 jam. Neng le ngaji ya ditambahi. Wah dia kan, boleh. Ah, sudah kalau boleh. Ya sekarang, karena ya kadang kan filmnya lanjut, ya sudah lanjut dulu. Nah nanti baru ayo habis nonton ngaji. Misalnya gitu Bu. Kadang-kadang ada alasan gitu. Wah capek Pak. Ah, ini kan artinya kemudian anak menyalahi kesepakatan. Nah kalau kemudian anak menyalahi kesepakatan, kontrolnya harus main Pak. Ah kamu tadi bilang begini, tapi kok enggak dilaksanakan. Nah kalau sudah begitu berarti besok enggak boleh lagi, karena kamu belum bisa menjaga komitmen. Kamu belum bisa menjaga kesepakatan. Nah, kalau sudah, oke, tambah 1 jam, ngaji ya 1 jam. Nah, meskipun dia bilang, capek Pak, ya nanti ya boleh, tapi tambah ya, kamu utang 1 jam. Misalnya gitu. Jadi ini antara kehangatan dan kontrol. Tapi kan dinegokan Pak, dirundingkan. Dan anak tahu alasannya kenapa dibatasi dan kenapa. Jadi konsekuensinya juga jelas. Kalau punya aturan itu alasannya juga jelas. Jadi fair Pak, adil. Nah itu yang anak penting. Jadi yang kedua tadi konsisten. Yang ketiga adil Pak. Jadi saya sudah menyebut berkeadilan. Maksud saya begini, kalau kita bikin aturan, ya semua harus ikut menjaga, semua harus ikut aturan itu Pak. Misalnya, saya bikin aturan ke anak, misalnya nonton itu 2 jam. Ya, tapi nanti mboke sama bapake sak karepe ya itu enggak jadi Bu. Kalau saya bikin aturan 2 jam, ya sudah. Kita sebagai orang tua ikut pola yang seperti itu. Jangan sampai kemudian pola yang ingin kita tanamkan, ketertiban yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak itu dirusak oleh orang tuanya sendiri. Meskipun misalnya kita melihat ada hal yang penting. Contohnya begini Pak, kalau orang tua kan biasanya suka berita atau suka apa gitu ya Pak ya. Atau ada talk show yang penting. Tapi anak itu ngitung loh Pak, karena dia selalu menuntut keadilan. Misalnya dia konsisten kita jaga 2 jam. Dia ngitung itu Pak. Bapak sudah lihat pengajian di TV misalnya, pagi-pagi dia ngitung itu 1 jam, ya gitu toh. Nanti lihat berita, ini jumlah Pak, nah 2 jam, dilalah ada apa talk show penting lagi, kita lihat lagi, itu anak bisa komentar loh Bu, dah 2 jam loh Pak, gitu. Ya namanya juga anak-anak itu menuntut keadilan Pak, jadi memang tidak mudahnya kita sebagai orang tua itu menjaga agar aturan yang sudah kita tetapkan itu rasa keadilannya kita jaga. Makanya kalau kita bikin aturan ya
kita beri contoh toh Pak, supaya kita sendiri juga menjadi orang yang taat kepada aturan main yang sudah kita sepakati. Jadi kalau anak nonton TV-nya dibatasi, ya mestinya Bapak Ibu juga membatasi diri. Syukur lebih kecil lagi. Syukur lebih kecil lagi. Dengan begitu Bapak posisinya jadi lebih bagus kan? Oh, Bapak malah enggak pernah nonton TV, Nak. Enggak apa-apa. Nah, misalnya begitu. Nah, dengan begitu anak juga lihat, oh Bapak juga enggak nonton TV juga enggak apa-apa, Ibu enggak nonton TV juga enggak apa-apa. Karena kan sekarang sudah ada alternatifnya ya Bu, ya kalau dulu kan yang namanya mau tahu berita ya harus lihat TV ya. Sekarang tinggal buka HP aja, berita apa saja kita sudah bisa mengakses. Jadi itu Bu, pertama mengenai polanya tadi, pilih pola yang betul. Yang kedua, kita perjuangkan secara konsisten. Karena konsistensi ini akan sangat menentukan Pak, efektivitas dalam pendidikan. Kalau enggak konsisten, anak merajuk, goyang, wah nanti mesti makin Pak, nopo nggih istilahnya itu. Anak menekannya akan makin kuat. Tapi kalau kita konsisten, enggak. Misalnya, anak minta sesuatu tidak kita turuti, karena menurut kita ini harus ditunda. Kadang kan ngamuk toh Pak, nangis. Anak itu pinter loh Pak, kadang-kadang nangisnya itu kalau di tempat umum. Gitu Pak, minta mainan di toko. Wah, misalnya gitu ya Pak, terus nangis. Nangis tidak kita beri, gulung-gulung. Wah, coba itu Bapak Ibunya kan bisa goyah itu. Isin toh Pak? Iya, anak guru Anak guru yang gulung-gulung di tempat umum. Wah, itu kan kita sebagai orang tua kadang-kadang goyah. Nah, lalu ngalah. Ya wis. Apa efeknya Bapak Ibu? Justru ada pola yang tanpa sengaja kita ajarkan. Polanya apa? Ben keturutan, gulung-gulung. Nggih, Bu. Acting, dia akan acting gulung-gulung, nangisnya tambah keras supaya dituruti. Ibunya izin, bapaknya izin, turuti. Nah, mestinya kita konsisten Bu. Saya pernah sama istri kejadian yang sama seperti itu. Pas di Malioboro, di toko mainan lewat, wah anak kan seneng banget Bu. Minta mainan yang mahal sekali. Ya anak kan belum bisa membedakan mahal sekali, penting nggak penting, ini yang pokoknya dia seneng, apa minta. Nah, nangis Bu. Wah, nangis. Saya bilang sama istri, teke wae Bu, teke wae. Terus kita jalan. Jadi saya bilang sama ibu, nah biarin aja, karena menurut kita itu tidak bagus untuk dibeli, nah kita diamin aja, kita jalan. Kita tetap konsisten karena tadi kita sudah bilang enggak. Oh, awalnya dia nangis Bu, dia terus gulung-gulung. Tapi saya sama istri konsisten. Saya tetap jalan. Apa yang terjadi Bu? Enggak mungkin dia mau gulung-gulung terus Bu, capek. Karena dia gulung-gulung kan cara ini dipakai untuk mengalahkan bapak ibunya kan. Kalau bapak ibunya sudah tidak di tempat, dia mau gulung-gulung untuk siapa coba? Enggak ada kan, dia mau gulung-gulung untuk orang lain. Enggak bakal orang lain mau membelikan toh Bu. Itu kan cara yang dia pakai untuk memaksa bapak ibunya membelikan itu. Pun Pak, saya konsisten aja. Nah kadang-kadang ibunya yang enggak sampai hati gitu. Mesake gitu. Tapi saya bilang ini demi masa depan anak ke depan, supaya tidak biasa memaksa. Kita ajari dia untuk mengontrol impuls. Karena penting Pak, kontrol diri ini penting. Kalau anak nggak bisa kontrol, wah itu lepas Pak. Sudah, saya tinggal jalan. Nah, begitu saya tinggal jalan sama ibunya, mulai gulung-gulung rampung Bu. Selesai dia gulung-gulung, terus mesti lari, ngejar kita, nututi. Nggak mungkin mau di Malioboro, masuk dia mau tinggal sendirian. Nggak, dia pasti terus mengejar kita, ikut kita. Nah,
yang saya ingin beri catatan begini, Bu. Begitu dia sudah mengejar kita, sudah sambil sesenggukan itu misalnya terus ngerakut kita, ya sudah, kita peluk, kita ajak jalan, dan tidak usah diunyer-unyer. Apa bahasa Indonesianya diunyer-unyer itu, Pak? Disalah-salahke lagi loh. Sudah dibilang, jangan. Dia untuk datang ke kita saja sudah, wah itu sudah menopo istilahnya ya Pak ya. Wah sudah berat sekali ya Tepung. Dia sudah mengalahkan egonya sendiri untuk tidak memaksa. Itu kan sudah hebat. Jadi harus kita terima. Ya surah apa deh. Besok kita nabung dulu. Wah gitu. Kita nabung dulu. Itu harganya mahal. Dia kan kemarin sudah beli, sekarang nabung dulu kalau mau beli itu mahal. Nah, dah dia kita pegang, kita ajak jalan, sudah selesai. Itu yang saya maksud tidak perlu diunyer-unyer. Kalau anak itu sudah datang ke kita, sudah ngambruk ke kita, sudah dipegang, jangan kemudian ditembaki lagi Bu. Wah ini kalau ditembaki lagi, nah biasanya untuk melampiaskan kemenangannya itu loh Pak, itu terus mulane jangan Pak, jangan. Itu anak itu sudah sulit berat sekali loh bagi dia untuk mengurungkan niatnya itu. Nah sudah ditangkap aja. Nah itu cara salah satunya adalah untuk agar anak itu diajari mengontrol impuls, dan pentingnya orang tua untuk tetap konsisten tadi Pak. Karena kalau tidak konsisten itu ya Allah Pak, nanti selalu sulit kita membuat pola di dalam keluarga. Nah yang ketiga yang soal keadilan tadi, maka keadilan ini menjadi penting karena apa? Anak itu pinter loh Bu. Kalau dia diminta untuk kukunya di sekolah itu kan mesti diketroi, dikontrol gitu. Nanti kalau di rumah lihat ibunya malah didawake itu, wah bubrah nih Bu, enggak bisa. Atau misalnya bapaknya yang karena penjahit dia harus punya kuku panjang untuk ngelus kait. Tapi anak enggak bisa terima itu, Pak. Apalagi kalau anak tidak boleh ngerokok, terus bapaknya ngerokok, malah dikongkon, kon kok rokok, mesti radadi. Ketika, kok tidak boleh ngerokok toh Pak? Besok nek wis nyambut gawe dhewe, anak nggak bisa terima alasan itu, nggak bisa. Kalau tidak boleh merokok, ya orang tua harus tidak merokok, ya. Jadi adil toh Pak. Ini tidak boleh, ya kita juga tidak melakukannya. Saya sering lihat tuh beberapa orang tua yang melarang anaknya soalnya urung nyambut gawe. Terus dikongkon suruh membelikan rokok. Enggak jadi, Pak, enggak jadi itu. Jadi harus ada contohnya, harus konsisten. Sama juga ketika kita ingin mengajarkan kepada anak soal-soal, misalnya soal kesabaran, soal kepedulian. Ya kita harus memberi contoh toh Pak. Supaya adil semuanya melakukan itu. Nah, karena semua melakukan itu, maka suasana dalam keluarga itu sama, Pak. Itu lebih mudah bagi anak untuk menirukan apa yang kita polakan. Nah, yang agak sulit itu begini, Bapak Ibu. Antara bapak dan ibu tidak kompak. Apalagi kalau yang di rumah itu tidak cuma bapak ibu, tapi ada kakek nenek. Ya kan Pak, ada kakek nenek yang kadang-kadang standarnya, caranya bisa jadi beda. Nah ini yang harus disetel Pak, disetel supaya sama. Maksud saya begini, tidak semua kakek nenek itu berlebihan dalam mewujudkan kehangatan. Kadang-kadang juga ada kakek nenek yang kontrolnya berlebihan. Jadi kemarin anak saya cerita, Pak, kemarin itu waktu ngantar cucu ke TK,
itu ada temennya, temen cucu saya ini, yang diantar oleh neneknya. Wah, aku jan sing anu malah saya Pak piye. Wah, mbahne galak banget. Jadi ada dua ekstrem gitu tuh Pak. Ada yang sayang banget sehingga semuanya dituruti sehingga nggak ada kontrol. Tadi untuk menunjukkan kehangatannya, tadi memanjakan cucu tadi ada. Ada yang ekstrem satu lagi Bu, galak banget ya, namanya anak-anak kadang-kadang kan nggak mau masuk kelas. Wah, wis Pak le dukane, koyo dukane cah gede. Wah, betul-betul dimarahi. Rasakan gua alasan, masuk. Wah, itu mbahnya itu. Ada juga mbah yang begitu, Pak, yang ekstremnya di kontrol. Nah, ada yang ekstremnya di kehangatan. Tapi apapun, nah yang bagus seperti pola yang tadi, yang otoritatif tadi, kehangatan ada, kontrol ada. Apakah itu simbah, apakah itu bapak ibu, kadang-kadang juga ada ponaan-ponaan, ada paman, ada itu dalam satu keluarga. Kalau di keluarga kita kan sering keluarga besar ya Pak ya. Nah ini harus hati-hati Pak supaya polanya itu diatur, diseragamkan. Supaya apa Pak? Anak tidak bingung. Yang sering terjadi kan gini, kalau polanya beda-beda Pak. Anak itu pinter Bu, niteni. Nek nggon duit misalnya. Ke siapa dia harus menuju. Nah kan gitu dah Bu. Nek nyuwun sangu, nyuwun bapak. Soalnya kok nek nyuwun ibu, Siti. Itu ada yang anak itu lihat, wah kalau begini, apalagi kalau nanti bapaknya bilang, merasa ngomong ibumu. Wah, nah, kan ada yang sering gitu toh Pak. Itu namanya tidak kompak. Merasa ngomong ibumu, pancen ibumu ket biyen ngono kae. Wah, ini kalau seperti itu namanya mendelegitimasi ibu, tidak boleh Pak. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang gitu. Untuk hal apa dia larinya ke ibu. Seringkali ibunya juga begitu. Ya wes, ning rasa ngomong-ngomong bapak. Anjen bapak mungkin biyen kaya ngono kae, ya sama saja. Ndak boleh, Pak. Itu juga mendelegitimasi bapak. Nih kalau begitu nanti nilai bapak turun atau sebaliknya, kalau ibu yang dibegitukan, nilai ibu di mata anak turun. Sama juga kepada simbah juga begitu, ndak boleh. Yo maklum toh deh, simbah kira sekolahan. Ayo udah, kalau begitu akhirnya penghormatan anak kepada simbah jadi turun. Tapi nanti akan menjadi sangat berbeda. Kalau yang justru diungkapkan, meskipun faktanya sama. Loh dek lihat, simbah itu ora sekolahan, wis sukses loh dek, hebat tenan simbah itu. Kan beda Pak. Sama-sama tidak sekolahan, tapi kemudian yang satu dipakai untuk menurunkan, yang satu dipakai untuk menaikkan. Kan sebetulnya tergantung cara kita mengekspresikannya. Saya begini Bapak Ibu, kekompakan itu menjadi penting karena apa Pak? Jangan sampai kalau kita ngerasani siapapun itu di depan anak Pak. Itu yang saya maksud tadi mendelegitimasi itu karena ya mengurangi nilainya Pak. Misalnya nggak sengaja, misalnya saya sama istri kemudian membicarakan simbah dalam pembicaraan yang kurang positif, tapi di situ ada cucunya. Niku podo kalih ngajari ngrasani to Bu. Nah, nanti kalau anak ini pinter, kalau kita jadi simbah, genti dia ngrasani kita Bu. Wong pun diulang kok. Tanpa sengaja kita yang ngajari. Gitu Pak. Kita yang ngajari. Maka kemudian penghormatan cucu ini kepada mbahnya menjadi berkurang. Karena bapak ibunya yang selalu ngerasani si mbahnya. Entah mungkin karena tidak cocok dalam hal-hal tertentu, atau cara pengambilan keputusannya, atau apanya. Nah makanya yang bagus Pak, pendidikan itu kita bikin dalam istilah saya, proposalnya satu dan harus ditandatangani bersama.
nggih bapak ibu, kalau ada kakek nenek nggih sama kakek nenek. Dan kalau ada perbedaan ya diomongkan, didiskusikan. Nah, tetapi nah ini Pak yang penting juga. Ketika kemudian ada perbedaan, itu kan ada kesepakatan ya Pak antara bapak ibu atau kakek nenek, itu ada kesepakatan. Nah, tentu akan ada peristiwa-peristiwa yang di luar kesepakatan yang tiba-tiba muncul Pak. Misalnya, tiba-tiba anak melakukan sesuatu yang belum masuk dalam kesepakatan. Terus salah satu pihak sudah mengambil inisiatif, entah itu memarahi, entah itu mengizinkan atau apa, tapi yang satunya tidak setuju. Jangan menganulir di hadapan anak-anak. Misalnya, ibu sudah terlanjur mengambil keputusan, tidak boleh. Entah itu apa gitu ya Pak ya, misalnya anak ini mau ada kegiatan apa, misalnya naik gunung misalnya. Terus ibu karena sayangnya, mboten tegel apa, waduh naik gunung itu resikonya begini, mungkin ibu tidak setuju. Lalu ibu bilang, tidak boleh. Bapak boleh. Nah gitu tak Bu, ini perbedaan. Bapak boleh. Nah kalau ibu sudah terlanjur mengambil keputusan tidak boleh, Bapak harus diem saja. Meskipun dia tidak setuju Pak. Diskusinya nanti. Kalau sudah tidak ada anak. Nah makanya nek pun menggeri wong loro, coba dieksplor, didiskusikan. Kenapa ibu mengizinkan dan kenapa Bapak tidak? Atau sebaliknya, kenapa ibu tidak mengizinkan dan Bapak mengizinkan? Coba didiskusikan. Tapi jangan kemudian dianulir. Pas ibu sudah bilang jangan, lalu di situ ada Bapak, surapopo, biar latihan kendel Bu, rapopo. Wah itu ibunya habis itu. Gitu Pak, karena dianulir oleh Bapak. Salah satu tanda Bapak Ibu, kalau orang tua dalam keluarga itu tidak kompak, itu kalau anak izinnya dadak lengkap. Pun izin ibu, dadak izin bapak. Itu karena anak tahu, urung mesti nek izin dari ibu, itu bapak oke. Atau sebaliknya, nek pun izin bapak, izin ibu. Itu juga artinya apa? Anak tidak yakin kalau sudah izin bapak, kadang-kadang bapak pun oke, ibu boten. Nah, tapi kalau anak ini izin ke salah satu, dan dia sudah yakin kalau izin dengan salah satu oke, itu artinya semua oke. Nah, itu artinya anak ini sudah bisa melihat kekompakan yang tua, Pak. Nah, kadang-kadang kan ngoten Bu, izin sini, supaya dia yakin, nggih. Apalagi, ya itu loh Bu, ketika izin ibu, karena ibu sering dianulir, ya kono matur bapakmu dhewe. Itu anak terus, wah iki berarti ibune ora duwe kewenangan untuk, kan gitu yang dibaca oleh anak. Ya kono matur bapakmu dhewe kono. Nah ini kan artinya ibu tidak punya otoritas di mata anak. Nah maka bagusnya adalah kalau keluarga itu kompak, lalu kalau izin ke salah satu, itu sudah mewakili semua. Oke. Tapi kalau anak merasa belum cukup izin di salah satu, itu artinya dia nggak yakin kompak itu. Biasanya nek pun izin bapak, ibu urung mesti oke. Atau sebaliknya, kalau ibu sudah oke, bapak juga belum tentu oke. Jadi catatan pagi ini saya 3 hal Bu. Pertama yang otoritatif, pola usahakan hangat tetapi juga ada kontrol. Yang kedua konsisten Pak, kita harus terus konsisten. Karena pendidikan tanpa konsistensi itu sulit sekali Pak. Sulit sekali. Kenapa di sekolah misalnya pendidikan karakter itu sulit sekali? Karena konsistensinya rendah Pak. Kadang guru bilang begini, misalnya kejujuran. Neng bahasan tekan gon biji, mboten jujur gitu, bukan ya angel pripun Pak.
Apalagi kemarin itu waktu masih ujian nasional itu gitu Bu, bijine diunggahke, nanti semua diunggahke. Wah, itu coba di satu sisi di sini diajarkan kejujuran, tapi di sisi lain ketidakjujuran. Coba aja Pak kemarin itu, waktu kita ada ujian nasional itu. Mosok sak kabupaten kok iso lulus kabeh, niku ora yo aneh banget to Bu. Padahal soalnya angel banget Bu. Wong gurune dereng mesti iso garape. Apa meneh murite gitu Pak. Wah angel banget loh. Tapi bisa lulus 100% dan dengan apa istilahnya? Dengan bangganya Pak Bupati, Bu Bupati itu ngendiko alhamdulillah siswa kami lulus 100%. Wah, ini kurang nggih menghapus-hapus ta, Bu. Wong satu kelas itu mesti ana sing pinter, mesti ana sing bodoh. Apalagi sak kabupaten. Kan mboten masuk akal ta, Bu. Kecuali nek bijine digawe-gawe. Ya ngoten ta, Bu. Nah, di kelas diajarkan kejujuran, tapi prakteknya mboten dadi, Bu. Tidak jadi. Nah, maka kalau kita ingin itu konsistensi penting, harus dijaga betul. Contohnya nggih kudu sing apik sehingga betul-betul mengesankan di mata anak-anak. Nah, yang terakhir soal keadilan tadi. Anak-anak akan protes ketika ada ketidakadilan. Yang dilarang kok cuma saya, kalau orang tua kok boleh. Nah, itu juga nggak jalan, Bu. Oke, jadi saya kira pagi ini saya memberi catatan 3 hal itu dulu. Kalau ada yang ingin dikomentari, ingin ditanyakan, dipersilahkan.